Hai, kembali lagi kita belajar bersama Belsa. Kali ini kita akan latihan ujian sekolah paket 2 dari buku Meraih Prestasi. Nah, kali ini Ibu akan membahas pilihan ganda dari nomor 1 sampai terakhir nomor 40. Maka disimak baik-baik ya, jangan di-skip biar kamu memahami. Nomor 1. Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila terdiri atas 5 dasar. Adapun sila pertama dalam Pancasila dilambangkan oleh lambang apa? Bintang. Ya, ini pelajaran kita kelas kecil nih. Jangan lupa. Nomor 2. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia memiliki arti berbeda-beda, tetapi tetap satu. Diambil dari buku karya Amputan Tular dari Kerajaan Majapahit yang berjudul C. Sutasoma. Berikut ini ide yang dicetuskan oleh Insinyur Soekarno tentang Pancasila, yaitu ide kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima sila tersebut dapat diperas menjadi trisila. Banyak manfaat yang kita dapatkan dengan adanya kerukunan. Salah satu manfaat adanya kerukunan hidup di sekolah dengan adanya saling menghargai, menghormati, dan tolong-menolong adalah ada kehidupan yang kehidupan di dalam sekolah menjadi aman, tentram, dan damai. Jadi ini manfaat atau akibatnya. Nomor 5. Sikap saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing sesuai dengan Pancasila sila pertama. Jadi kalau tentang agama, kebebasan memeluk agama, kebebasan menjalankan ibadah itu adalah sila yang pertama. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pihak Jepang pada tanggal 29 April 1945. Badan ini dibentuk dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia supaya mau membantu bangsa Jepang dengan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Tokoh yang ditunjuk menjadi ketua BPUPKI adalah A. Rajiman Wedyodiningrat. Banyak tokoh yang hadir dalam sidang pertama BPUPKI. Berikut ini para pembicara dalam sidang BPUPKI adalah Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Yang A. Yang A. Nomor 8. Nilai kebersamaan yang dilakukan oleh para tokoh pejuang dalam merumuskan dasar negara adalah rasa cinta Supomo terhadap tanah air Indonesia. Semua anggota BPUPKI memiliki tujuan dan cita-cita yang sama tentang tanggal kemerdekaan. C. Bung Hatta dan tokoh Islam menyetujui kalimat yang menjadi keberatan pemeluk agama lain untuk dihilangkan. D. Dr. Rajiman Wedyodiningrat bersikap tegas saat pelaksanaan sidang BPUPKI. Nah, nilai kebersamaannya ini adalah yang C. Bahwa kita tahu bahwa rakyat Indonesia itu tidak hanya memeluk agama Islam, sehingga Bung Hatta dan tokoh Islam lainnya mengalah untuk kebersamaan. Ya, untuk kebersamaan bahwa bisa dipahami bahwa kita semua berbeda. Oke, sekarang yang C ini. Sekarang setiap orang memiliki hak dan kewajiban, begitupun dengan seorang anak. Anak sebagai anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban. Berikut ini hak-hak anak di rumah. Hak anak berarti yang diperoleh, kecuali. Nah, kita harus garis ini, kecuali
A. Mendapatkan makan dan minum itu hak, mendapatkan bimbingan saat belajar itu hak, mendapatkan perlindungan dan keamanan dari orang tua. D. Patuh terhadap nasihat orang tua. Nah, ini dia yang terakhir, patuh. Patuh terhadap nasihat orang tua itu adalah kewajiban. Berarti yang D yang salah. Salah satu tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara ialah Insinyur Soekarno. Usulan rumusan dasar negara yang dikemukakan Insinyur Soekarno adalah, oke, kita lihat dulu: kebangsaan Indonesia, nasionalisme, perikemanusiaan, internasionalisme, keseimbangan lahir batin ini bukan, musyawarah dan keadilan rakyat ini juga bukan, perikebangsaan bukan, perikemanusiaan, pokok yang berperi-peri itu bukan Insinyur Soekarno, tetapi Dr. Supomo. B. Perikebangsaan, perikemanusiaan, saudara. Yang C. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, ini baru yang milik atau usulan Soekarno. 11. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan mengatur kehidupan masyarakatnya. Peraturan yang dibuat pemerintah diantaranya bertujuan untuk, nah ini yang tepat, menjaga keamanan dan ketentraman di masyarakat. Yang A. 12. Sikap yang saling menghormati dan menghormati kebebasan agama dan kepercayaan merupakan wujud nilai Pancasila yang mana? Tadi Ibu sudah bilang kalau yang berhubungan dengan agama adalah Pancasila, sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa atau A. 13. Pernyataan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia dilakukan oleh pemuda pada Kongres Pemuda 28 Oktober 1928. 14. Keanekaragaman budaya yang kita miliki harus terus dikembangkan agar dapat menjadi titik-titik persatuan dan kesatuan. Pemecah bukan, perusak bukan, penghalang bukan. Jadi yang benar perekat. Jadi perekat. 15. Setiap warga negara hendaknya mampu menjaga kelestarian budaya bangsa. Manfaat dari melestarikan kebudayaan bangsa adalah A. Meningkatnya semangat cinta damai antar suku bangsa. B. Kembali dikenalkan budaya yang telah punah. C. Timbulnya kreativitas generasi muda. D. Meningkatnya rasa cinta tanah air. Yang tepat itu adalah yang A. Meningkatnya semangat cinta damai antar suku bangsa. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 16. Kita hidup di negara Indonesia yang memiliki beragam budaya. Untuk menumbuhkan semangat persatuan, perilaku yang harus kita tunjukkan adalah A. Menghindari orang lain yang berbeda. Oh, jangan, tidak boleh. B. Menghargai dan menghormati setiap budaya yang ada di Indonesia. Nah, ini baru tepat. Yang B. 17. Rizka dan Nina berasal dari daerah yang berbeda. Rizka berasal dari daerah yang bentang alamnya berupa pegunungan. Nina berasal dari daerah pesisir pantai. Keduanya memiliki kebiasaan dan budaya yang berbeda. Faktor yang menyebabkan adanya ragam budaya di antara keduanya adalah A. Ras asal, B. Lingkungan geografis, C. Latar belakang sejarah, dan D. Perbedaan kepercayaan. Karena di sini diterangkan mengenai ketampakan alam atau bentang alamnya, maka berdasarkan geografis atau yang B. 18. Selama mengikuti organisasi, Adi sering mengikuti berbagai acara yang diadakan di dalam sekolah maupun di luar sekolah.
Dengan begitu, Adi pun dapat mengetahui banyak hal. Manfaat berorganisasi yang dirasakan oleh Adi adalah belajar mengemukakan pendapat, berlatih untuk berbesar hati, menjadi lebih disiplin dan mandiri, menambah wawasan dan pengalaman. Berarti manfaatnya adalah menambah wawasan dan pengalaman. 19. Organisasi sekolah bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara memberikan pendidikan bagi para siswa. Berikut ini beberapa organisasi yang ada di lingkungan sekolah kecuali OSIS, organisasi siswa intrasekolah, berarti ada di sekolah. PMR, Palang Merah Remaja, ini ada di sekolah SMP, SMA. Pramuka, itu dari SD pun sudah ada. PKK, nah PKK ini di lingkungan tempat tinggal kita, ya, bukan di sekolah. Berarti D. 20. Keputusan bersama merupakan ketentuan, ketetapan, dan penyelesaian yang dilakukan sekelompok orang terhadap suatu hal atau permasalahan. Berikut ini beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghargai keputusan bersama. Kecuali, nah kecuali nih, A. Menerima segala keputusan dengan lapang dada. Benar. Ini benar. Terus, menaati dan melaksanakan keputusan yang telah dibuat. Itu juga benar. C. Bersikap terbuka dan mau bekerja sama dengan orang lain. Benar juga. Menerima keputusan yang menguntungkan diri sendiri. Nah, ini dia. Karena menguntungkan diri sendiri, ini yang kecuali. 21. Negara Indonesia mengakui persamaan hak dan kewajiban bagi semua warga negara. Oleh karena itu, negara Indonesia dikenal sebagai negara apa? Antara dua, demokrasi dan republik. Sekarang kita lihat persamaan hak dan kewajiban, maka dia adanya di demokrasi. Nomor 22. Pemilu di Indonesia atau pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, luber, dan jurdil. Semua pihak yang berkait dengan pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adalah arti dari berarti harus jujur, bertindak jujur. Nah, udah jelas. Ini ada clue-nya sendiri di soal jujur. 23. Mendapatkan kesepakatan bersama sehingga keputusan akhir yang diambil dalam musyawarah dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua anggota dengan penuh rasa tanggung jawab. Merupakan salah satu tujuan yang dihasilkan dari A. Musyawarah, B. Diskusi, C. Rapat, D. Ngobrol. Berarti yang dihasilkan dari musyawarah. 24. Sekolah merupakan organisasi sosial yang bergerak di bidang pendidikan. Sekolah memiliki aturan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Salah satu contoh tata tertib di sekolah adalah boleh memakai seragam olahraga selain pada jam pelajaran olahraga. Nah, ini tidak boleh ini, ya. B. Boleh ditemani orang tua pada saat belajar. Kita bukan anak TK lagi. Anak TK aja berani sekolah sendiri. C. Diperbolehkan menyontek pada saat ulangan. Wah, ini sangat dilarang. D. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, ini yang tepat. Contoh tata tertib sekolah. 25. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang berbeda, sehingga tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakatnya. Untuk mengatasinya, hal yang harus dilakukan oleh daerah adalah A. Melakukan pertukaran sumber daya alam dengan daerah lain. Oke, ini dia pertukaran. Jadi,
sumber daya alamnya berbeda-beda, siapa yang butuh ini nanti disebar ke wilayah yang lain. Wilayah yang lain yang memiliki apa yang daerah itu butuhkan, maka dia akan transfer atau memberikan pada daerah yang membutuhkan. Nomor 26. Contoh kegiatan yang dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat adalah A. Memperingati hari kemerdekaan dengan warga suku yang sama. Oh, jelas ini bukan persatuan. B. Gotong royong membangun fasilitas umum. Nah, ini tepat. Oke. 27. Bangsa Indonesia berjuang bersama-sama mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Berikut ini merupakan salah satu perbuatan yang mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan pada masa penjajahan. Seluruh daerah berjuang mengusir penjajah atas nama bangsa Indonesia. Oke, ini yang sudah tepat. Semuanya berjuang. Yang A. 28. Melaksanakan piket kelas sesuai jadwal merupakan contoh sikap titik-titik dalam kehidupan di sekolah. Bertanggung jawab. Oke, betul. 29. Menaati keputusan bersama yang dihasilkan dalam musyawarah berarti kita telah mengamalkan nilai-nilai sila ke-4. Jadi yang berhubungan dengan mendengarkan pendapat orang lain, menghargai pendapat orang lain, lalu mengenai pemilu, pemilihan, dan musyawarah ini berkaitan sekali dengan sila ke-4. 30. Aturan berupa ketentuan tertulis yang telah disepakati bersama untuk dilaksanakan, dan bagi yang melanggar aturan tertulis akan mendapatkan sanksi tegas seperti teguran, hukuman, kurungan, atau denda yang diproses oleh pengadilan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Oleh pengadilan adalah istilah lain dari aturan tertulis. 31. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Berikut akibat yang ditimbulkan jika seseorang hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban. Jadi hanya kerjanya maunya begini, maunya begitu. Nah, ini bagaimana? A. Akan mendapatkan banyak keuntungan. B. Memperoleh kemudahan dalam segala hal. C. Menimbulkan keresahan dan tidak nyaman. Nah, ini dia. Karena kita dituntut dulu, tapi dianya tidak mau melaksanakan kewajibannya. Menuntut hak selalu. Jadi, kalian juga jangan seperti itu ya. Next, 32. Sebagai siswa kita harus selalu menaati peraturan. Contohnya, memakai seragam sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Jika ada siswa yang melanggar peraturan, ia akan mendapatkan sanksi. B. Sanksi. Oke, 33. Persatuan dan kesatuan mempunyai arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Persatuan dan keberagaman harus dipahami oleh setiap masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Kecuali A. Pergaulan antar sesama lebih akrab. B. Kehidupan yang selaras dan seimbang. C. Perbedaan tidak menjadi sumber masalah. D. Persatuan dan kesatuan demi kebersamaan kelompok tertentu. Nah, ini yang tepat, yang kecuali D. 34. Pada hakikatnya arti persatuan dan kesatuan merupakan bersatunya berbagai bangsa yang mendiami Indonesia menjadi satu kebulatan yang utuh, keharmonisan yang sederajat, persamaan hak dan kewajiban, keserasian golongan, berarti menjadi satu kebulatan yang utuh. Yang A. 35. Sikap untuk menanamkan semangat atau jiwa nasionalisme dan patriotisme kepada generasi muda yang sekarang ini dirasakan kurang, yaitu A. Peraturan hukum, B. Sumber dana, C. Sarana dan prasarana, dan keteladanan. Berarti yang tepat adalah keteladanan.
38. Bangsa Indonesia yang dijadikan pedoman perilaku setia kepada bangsa dan negara dalam kehidupan sehari-hari adalah Pancasila, karena Pancasila merupakan filosofi bangsa Indonesia. 37. Untuk memupuk persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara A. Mempelajari dan memahami kesenian tradisional, B. Mengadakan pertukaran pemuda antar daerah, C. Mengakui keberagaman budaya daerah, D. Mengembangkan kebudayaan daerah masing-masing. Karena di sini menekankan memupuk persatuan dan kesatuan, memupuk persatuan dan kesatuan, maka mengakui keberagaman kebudayaan daerah. 38. Negara Kesatuan Republik Indonesia menentukan urusannya sendiri, baik ke dalam maupun ke luar negeri, sehingga hal ini disebut sebagai negara berdaulat. Yang B. 39. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Jangan menuntut hak melulu tapi kewajibannya tidak dilaksanakan. 40. Kerjasama yang dilakukan antar negara sangat dibutuhkan dalam rangka pemenuhan hidup serta eksistensi sebuah negara dalam taraf internasional. Kerjasama dapat membuat antar negara menjadi saling melengkapi, akan tetapi tetap berpedoman pada kepribadian yang sudah dimiliki oleh masing-masing negara adalah kerjasama A. Bidang ideologi, B. Bidang politik, C. Ekonomi dan sosial budaya. Nah, mana dia? Karena untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka bidang ekonomi. Oke, sekian pilihan ganda kita. Besok kalian kembali lagi ke sini, kita akan belajar tentang esainya. Terima kasih. Jangan pernah lelah untuk belajar dan terus bersemangat. Bye-bye.